A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa mataw wa hum kufaru falayyuqbala min ahadihim ula ardi jahaba wala wila fatadabi. Ulaika lahum ajabun alim wa ma lahum min nasirin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimu. Kullu ta'ami kana hilali bani Israila illa ma harama Israilu ala nafsihi min qabli an tunajala Taurah. Kul fatau bi Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara ala Allahi laqajiba min ba'di zalika fu'ulaika humu dhalimun. Kul sadaqallahu fatabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita akan bahas tentang iman, iptek, dan amal. Untuk iman sendiri kita sudah membahas di pertemuan pertama ya, pengertian dari iman. Ini kita ulas kembali bahwa iman ini berasal dari bahasa Arab, amina yu'minu imanan. Ya, secara etimologi atau secara bahasa iman berarti pengakuan atau pembenaran. Sedangkan secara terminologi berarti pembenaran dan pengakuan yang mendalam tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai sekutu apapun. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan iman yaitu dengan membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, ini pengertian dari iman secara istilah. Ya, jadi iman ini mencakup 3 dimensi, yaitu hati, lisan, dan juga perbuatan. Nah, iman adalah keterikatan antara hati atau kolbu, lisan, dan juga arkan atau anggota badan. Nah, kolbu ini adalah hati, sedangkan lisan artinya ucapan, arkan artinya adalah perbuatan. Nah, kemudian istilah iman ini identik dengan kepribadian manusia seutuhnya atau pendirian yang konsisten. Nah, orang yang beriman berarti orang yang memiliki kecerdasan, kemauan, dan juga keterampilan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang yang beriman itu meyakini ke-6 rukun iman. Kita juga sudah membahas waktu itu. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, yang ke-6 adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, orang yang beriman wajib mengimani ke-6 rukun iman ini. Berikutnya membahas tentang iptek, ya, yang merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan atau sains adalah himpunan pengetahuan manusia
yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar atau dapat diterima oleh akal. Dengan kata lain, sains dapat didefinisikan sebagai kumpulan rasionalisasi kolektif insani atau sebagai yang sudah sistematis. Nah, ini pengertian dari iptek, ya, artinya pengetahuan manusia. Agama sebagai agama Islam ini bersumber dari wahyu Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari pikiran manusia yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan alam. Sebentar. Agama Islam bersumber dari wahyu Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari pikiran manusia yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan alam. Ilmu pengetahuan bertujuan mencari kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Iptek dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan pada peningkatan ubudiyah kepada Allah. Karena itu Islam memandang iptek sebagai bagian pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Nah, Islam ini sangat memperhatikan tentang ilmu pengetahuan. Ada banyak ayat yang menganjurkan bagi umat untuk menuntut ilmu. Di antaranya adalah di surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini Allah meninggikan derajat orang yang beriman sekaligus yang berilmu pengetahuan. Begitu juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memotivasi umat untuk mengembangkan diri. Di surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan merubah nasib kaum atau nasib kita sebagai manusia ketika kita sudah berusaha untuk merubah nasib kita sendiri. Ya, jadi Allah akan merubah keadaan kita setelah kita juga berusaha untuk merubah diri. Maka ini menjadi motivasi. Ya, kalau kita ingin menjadi manusia yang lebih baik, menjadi ada peningkatan, ada perkembangan, ya, terutama mungkin dalam ilmu pengetahuan, maka kita harus melakukan perubahan. Kita berusaha untuk mengembangkan diri, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan merubah kita. Seperti itu. Nah, kemajuan iptek ini sangat bermanfaat bagi dakwah Islam dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk mempermudah umat beribadah kepada Allah. Nah, salah satunya adalah dalam ibadah haji. Dahulu orang membutuhkan waktu yang lama untuk pergi ke Makkah karena hanya melalui jalur laut, ya, naik kapal ini bisa berbulan-bulan, ya. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi, maka untuk pergi ke Makkah hanya membutuhkan waktu beberapa jam, ya, kurang lebih 8 jam menggunakan pesawat. Seperti itu. Nah, inilah iptek. Kemudian membahas tentang amal. Amal ini adalah perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa, baik berupa ucapan, perbuatan, anggota badan, ataupun perbuatan hati. Amal harus berdasarkan niat, ya, tiada amal tanpa niat. Ya, setiap amal dinilai Tuhan berdasarkan niatnya. Di antara pengertian amal yang dikenal adalah amal jariah, amal ibadah, dan juga amal soleh. Nah, ini tentang amal. Nah, syarat sahnya amal ini ada 2. Yang pertama harus dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih, ya. Yang kedua
untuk amal ibadah dalam arti khusus dilakukan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Untuk amal yang berarti umum, maka syarat tersebut ditambah dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian penerapan iptek dalam Islam. Di dalam surat Ali Imran ayat 104 disebutkan bahwa umat yang terbaik adalah yang beramar ma'ruf atau memerintahkan yang baik dan nahyu mungkar atau mencegah kemungkaran. Nah, untuk menunjang tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kita membutuhkan teknologi agar penyampaian dakwah lebih efektif dan efisien. Umat Islam harus melek teknologi, namun harus bisa menggunakan teknologi untuk kemaslahatan, ya, bukan untuk hal-hal yang melanggar syariat. Nah, penerapan iptek dalam sholat, yaitu dengan adanya ilmu hisab, ini akan mempermudah umat menentukan waktu sholat. Di mana dahulu orang menentukan waktu sholat hanya mengandalkan matahari. Nah, sekarang sudah ada waktu digital, ya. Ketika sudah masuk waktu sholat, maka akan ada pemberitahuan. Nah, itu adalah kemajuan atau penerapan teknologi di dalam ibadah sholat. Di dalam perhitungan zakat, ya, sekarang sudah banyak aplikasi penghitungan zakat. Nah, di mana seorang muzaki hanya menuliskan ya berapa harta kekayaannya, maka secara otomatis aplikasi tersebut akan menghitungnya dan menunjukkan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Nah, itu contoh penerapan iptek di dalam ibadah zakat. Kemudian peran iptek dalam berbagai sektor. Nah, iptek ini sangat terasa manfaatnya bagi kehidupan manusia dan membantu berjalannya menuju teknologi yang lebih mempermudah kehidupan. Ya, ada banyak sekali produk-produk teknologi yang mempermudah kehidupan masyarakat. Ya, dahulu ketika kita akan memasak nasi, kita harus menghidupkan api, mencari kayu bakar, ya. Kemudian baru bisa memasak beras. Ya, sekarang tinggal dituangkan di rice cooker, ya, dikasih air, dicolok, nah, nanti beberapa lama kemudian masak ya nasinya. Ada lagi komputer, ini juga sangat mempermudah kinerja manusia. Ada handphone, mesin pabrik, fotokopi, internet. Ada juga yang memberi hiburan semata ya untuk manusia seperti televisi dan juga tape recorder. Sangat-sangat membantu sekali memperoleh info terbaru lewat teknologi yang sudah canggih saat ini. Nah, meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja manusia. Ini peran iptek dalam sektor kehidupan. Di bidang transportasi, ya ini juga kita lihat ya, dulu kita bisa melihat semua orang berjalan kaki atau menggunakan kuda di zaman-zaman kerajaan dulu ya di negara kita. Itu transportasinya hanya kuda ataupun andong dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang ini zaman sekarang orang sudah sangat nyaman dan mudah dalam bepergian, juga bisa menghemat waktu. Ya. Orang bisa menggunakan berbagai macam kendaraan, mulai dari sepeda motor, ya, mobil umum atau pribadi, kapal laut, bahkan pesawat dengan berbagai model dan fasilitas yang berbeda. Di bidang kedokteran juga demikian, iptek sangat dirasakan sekali manfaatnya. Ya, teknologi membantu bidang kedokteran seperti mesin USG yang bisa mendeteksi penyakit-penyakit awal sehingga sangat mengurangi beban penderitaan, bahkan mengurangi dampak kematian bagi umat manusia. Bisa juga untuk mendeteksi jenis kelamin bayi sejak dalam kandungan, ya, atau ada kemungkinan cacat. Nah, ini teknologi USG ya, dulu belum ada. Zaman dahulu ketika ingin tahu bayinya laki atau perempuan ya nunggu lahir dulu, setelah lahir baru bisa dilihat jenis kelaminnya. Ya, kalau sekarang
Masih di kandungan pun sudah bisa dilihat jenis kelamin bayi, laki-laki atau perempuan. Di bidang ekonomi, dalam kegiatan jual beli, dalam pasar saham dan lainnya, ini juga sudah menerapkan berbagai teknologi melalui jaringan internet. Dalam bidang perbankan juga sudah disediakan ATM, kartu kredit ya dengan fasilitas dan sistem yang berbeda. Ini juga sangat dirasakan begitu pentingnya teknologi dalam dunia bisnis. Apalagi sekarang sudah marak bisnis online ya, jual beli secara online itu pun sebagai penerapan kemajuan teknologi. Di bidang pendidikan juga demikian. Ya, sangat bermanfaat sekali dalam belajar mengajar, meningkatkan sarana belajar manusia. Misalnya peralatan yang dibutuhkan seorang siswa dalam belajar ya seperti kalkulator, pena, tas, pensil, buku ataupun laptop ya. Untuk sarana pengajarannya juga tersedia, ada whiteboard, spidol, papan tulis, kapur, LCD, internet dan lain sebagainya. Ya banyak sekali. Gedung-gedung beserta ruangannya, laboratorium, koperasi, perpustakaan. Ya. Kemudian ada lapangan dan ruang media atau audio visual. Nah, inilah produk-produk teknologi yang dimanfaatkan di dalam bidang pendidikan. Nah, saat ini kita juga sudah memanfaatkan kemajuan teknologi ya. Ketika kita tidak bisa bertatap muka di dalam kelas dalam pembelajaran, maka kita bisa menggunakan internet ya untuk melakukan pembelajaran seperti saat ini yang kita lakukan ini ya. Kemudian di bidang keagamaan juga dibantu dalam perkembangannya oleh teknologi seperti gedung-gedung ibadah dengan berbagai macam arsitekturnya. Ada pengeras suara, lampu, peralatan ibadah seperti kitab suci agama, ya, alat band, LCD, foto-foto atau lukisan yang terlampir di setiap dinding tempat ibadah. Ya, ini tempat ibadah agama apapun. Nah, ini menggunakan perkembangan atau kemajuan teknologi. Ya, terutama di agama kita, di agama Islam, ini dari kitab suci ini bukan hanya yang dapat kita baca, kita buka ya, tetapi sekarang sudah ada aplikasinya. Kitab suci sudah bisa kita bawa kemana-mana, ada di HP kita tinggal buka aplikasinya, kita tinggal pilih mau surat apa, ayat berapa, semuanya ada. Bahkan terjemahan dan tafsirnya juga sudah ada. Nah, kemudian bagaimana menyelaraskan antara iptek, iman, dan akal? Bahwa akal berfungsi secara optimal, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaannya karena dibekali dengan seperangkat potensi. Dan potensi yang paling utama adalah akal. Dengan akal, manusia mampu melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Nah, bagi orang-orang yang berakal dan senantiasa bernalar untuk mengembangkan ilmunya, iptek dan segala hasilnya dapat diterima oleh Islam manakala bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika penggunaan hasil iptek akan melalaikan seseorang dari dzikir dan tafakur, serta mengantarkan kepada rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, maka bukan hasil teknologi yang ditolak, melainkan manusianya yang harus diperingatkan dan diarahkan dalam penggunaan teknologi. Jadi tidak ada salahnya dalam perkembangan teknologi, tetapi yang dihukumi adalah pemanfaatan teknologi tersebut. Teknologi ketika dimanfaatkan untuk membantu ibadah, maka akan bernilai pahala. Ketika digunakan untuk bermaksiat, maka itu pun akan berakibat dosa. Sumber pengembangan iptek dalam Islam adalah wahyu Allah. Iptek yang Islami selalu mengutamakan dan mengedepankan kepentingan orang banyak dan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Ya, untuk itu, iptek dalam pandangan Islam tidak bebas nilai. Artinya, iptek dalam Islam ini tetap ya berdasarkan wahyu Allah.
Allah yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengembangkan teknologi, mengembangkan ilmu pengetahuan. Siapapun, bahkan orang non-muslim sekalipun, ketika mau mengembangkan diri, mau belajar, menganalisa, maka Allah juga akan memberikan tambahan ilmu kepada orang tersebut. Sehingga wajar ya ketika kita saksikan ya bagaimana orang-orang non-muslim itu banyak menemukan penemuan-penemuan ya, penemuan-penemuan dalam sejarah ya. Itu semua adalah anugerah yang Allah berikan karena kerja keras mereka, karena usaha mereka. Kita mungkin contoh mengenal seorang penemu lampu ya, Thomas Alva Edison ya kalau tidak salah. Nah, bagaimana beliau untuk menemukan lampu itu juga melakukan penelitian berulang-ulang kali, bahkan sampai ratusan kali. Nah, baru dari ratusan atau bahkan ribuan itu satu yang telah berhasil. Nah, itu adalah perjuangan atau usaha seorang ilmuwan tersebut, Thomas Alva Edison. Nah, Allah memberikan anugerah, memberikan ilham kepada ilmuwan tersebut ya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena analisa atau karena beliau mampu menggunakan akalnya ya, untuk mengembangkan teknologi tersebut. Nah, ini artinya semua tetap berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemajuan teknologi ini juga harus diiringi dengan peningkatan keimanan. Sehingga iman kita mampu membatasi penggunaan teknologi hanya untuk hal-hal yang positif. Nah, maka akal ini harus diberikan haknya, yaitu ilmu pengetahuan. Kita berikan ilmu pengetahuan pada akal kita, sehingga ketika kita mengembangkan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan ini menjadi tanggung jawab seorang ilmuwan, orang yang diberikan anugerah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab untuk menjaga lingkungannya. Karena manusia ini juga diciptakan sebagai khalifah, bertugas mengelola dan mengeksploitasi bumi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya alam semesta ini diberikan kepada manusia untuk mengelolanya. Maka sebagai seorang ilmuwan bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan, bukan malah merusaknya, dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Nah, dewasa ini perkembangan ekonomi yang diikuti industrialisasi dan perkembangan iptek membuat manusia serakah dalam eksploitasi alam, hanya demi kepentingan ekonomi semata, tanpa memperlihatkan kelestarian lingkungan hidup. Akibatnya kerusakan alam baik di darat, di udara maupun di lautan tidak dapat dihindari. Nah, ini yang kita alami sekarang ini. Bagaimana kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan ekonomi semata. Ya, pohon-pohon ditebangi, hutan digunduli, ya, gunung dikeruk, ya, tanah digali, diambil barang-barang hasil bumi ya, tanpa memperhatikan kelestarian alam, sehingga rusak ya, alam itu rusak. Yang terjadi banyak terjadi musibah ya, banyak terjadi bencana ya, hutan ditebangi, digunduli, akibatnya terjadi banjir ya, demikian gunung ketika digunduli terjadi longsor dan lain sebagainya. Ya, ini yang terjadi pada karena perkembangan iptek pada saat ini. Ya, banyak orang yang menyalahgunakan perkembangan iptek. Maka dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa kerusakan di bumi, di darat maupun di laut ini disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Nah, artinya bencana yang terjadi di muka bumi ini semua kembali ya, akibat dari ulah tangan manusia. Ya, manusia merusak lingkungan ya sehingga Allah menurunkan bencananya. Nah ini, maka menjadi tanggung jawab seorang yang memiliki ilmu ketika memahami bagaimana cara mengelola alam semesta, maka hendaknya dia menggunakan kekayaan alam itu untuk kemaslahatan atau untuk kepentingan bersama.